Produsen mobil Jepang sebut mobil listrik Tiongkok bukan ancaman. Selamat datang di channel Mobil Cina, pusat informasi terbaru seputar perkembangan otomotif dan teknologi kendaraan listrik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas opini produsen mobil listrik Jepang terhadap kendaraan listrik produksi Tiongkok. Bagi mereka, EV Tiongkok bukan ancaman, dan bahkan EV hanyalah parade gagah-gagahan. Pasar mobil Australia semakin kompetitif, tetapi Toyota tetap mempertahankan posisinya di puncak. Toyota Australia menegaskan bahwa tidak ada peluang bagi merek mobil Tiongkok untuk menjadi pemimpin pasar mobil di Australia. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Penjualan Toyota Australia di tengah proyeksi agresif dari beberapa pendatang baru dari Tiongkok, termasuk BYD dan MG. Saya menghargai ambisi mereka. Saya telah mendengar semua prediksi dan proyeksi dari perusahaan mobil lainnya, dan saya mendoakan yang terbaik untuk mereka, kata Sean Henley, Wakil Presiden Penjualan, Pemasaran, dan Operasi Waralaba Toyota Australia kepada CarExpert. Australia adalah pasar yang sangat kompetitif. Henley mengatakan bahwa Toyota akan terus berjuang untuk mempertahankan kepemimpinan penjualan jangka panjangnya dan pangsa pasar 20% di pasar kendaraan baru Australia. Yang bisa saya lakukan adalah mengendalikan apa yang kami lakukan, ujar Henley. Kami sudah menjadi merek yang berakar di hati konsumen. Kami memiliki budaya yang terjalin dengan pelanggan selama bertahun-tahun. Legenda Land Cruiser tetap hidup, begitu juga dengan Hilux. Henley juga sedang mengembangkan strategi untuk melawan tantangan dari merek mobil Tiongkok, sambil tetap terlibat dalam taktik sehari-hari untuk showroom Toyota. Dia memprediksi hasil penjualan yang memecahkan rekor pada tahun 2024, dengan Toyota kembali mendekati pangsa pasar 20% setelah sempat menurun hingga mendekati 15%. Itu hanya terkait dengan masalah pasokan, kata Henley. Kami selalu memiliki aspirasi untuk mempertahankan pangsa pasar 20%. Kami percaya itu adalah titik manis bagi pasar Australia. Namun ini adalah tantangan besar bagi kami. Henley menjelaskan bahwa penjualan di Australia sekarang mulai normal setelah gangguan akibat COVID. Tetapi ia memperingatkan bahwa hasil penjualan bulanan tidak sepenuhnya mencerminkan permintaan sebenarnya. Apa yang Anda lihat dalam laporan penjualan adalah apa yang datang, bukan permintaan, katanya. Namun, waktu tunggu sudah kembali normal. Henley juga menambahkan bahwa komitmen jangka panjang Toyota terhadap teknologi hybrid telah memberikan hasil yang sangat positif, dengan permintaan untuk RAV4 hybrid terus meningkat. Dia memperkirakan kendaraan hybrid akan menyumbang setengah dari total penjualan Toyota. Sementara kendaraan listrik akan mencapai sekitar 15% dalam jangka panjang. Saat ini, kendaraan hybrid mendapatkan perhatian besar di pasar. Plug-in hybrid adalah masa depan, dan kendaraan listrik akan terus tumbuh di masa mendatang, ujar Henley. Henley juga mengatakan bahwa butuh 23 tahun bagi teknologi hybrid untuk mencapai popularitasnya saat ini. Tetapi ia memperkirakan kendaraan listrik hanya akan membutuhkan sekitar 15 tahun untuk mencapai tingkat adopsi yang serupa. Dalam 15 tahun ke depan, kendaraan listrik mungkin akan menyumbang sekitar 30-40% dari total pasar, tambahnya. Sementara itu, dalam sidang penyelidikan tentang transition to electric vehicles, perwakilan dari Mitsubishi menyampaikan pandangannya bahwa teknologi kendaraan listrik saat ini belum cocok untuk semua kondisi di Australia. Perwakilan Mitsubishi memperingatkan bahwa generasi kendaraan UT listrik atau Utility Vehicles Electric, truk pickup elektrik, saat ini masih sebatas pameran dan mendesak agar model hybrid lebih didukung. Asosiasi Perdagangan Otomotif, Motrade Association, juga mendukung seruan untuk lebih banyak insentif pembelian kendaraan hybrid, termasuk perpanjangan keringanan pajak yang akan berakhir pada April 2025. Penyelidikan parlemen ini menyelidiki dampak, peluang, dan perubahan yang terkait dengan transisi dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Sidang publik terakhir diadakan di Australia Selatan. Sementara eksekutif dari SA Power Networks menyatakan perusahaan sedang mencari cara untuk mengelola permintaan listrik dari semakin banyaknya kendaraan listrik. CEO Mitsubishi Motors Australia, Sean Westcott, mengatakan bahwa pembicaraan tentang transisi besar-besaran masih terlalu dini. Kami percaya bahwa Australia belum siap untuk revolusi EV penuh karena keadaan teknologi saat ini, kurangnya infrastruktur pengisian daya, dan diperparah oleh kompleksitas Australian Design Rules yang unik, katanya.
Transisi energi bukanlah sebuah sprint, dan sebaiknya kita tidak menganggapnya seperti itu, melainkan lebih seperti maraton. Westcott menambahkan bahwa meskipun mereka mendukung upaya untuk mengurangi emisi transportasi, teknologi kendaraan listrik dan baterai saat ini belum cukup untuk menciptakan UT atau truk pickup elektrik yang sesuai dengan kebutuhan petani dan pekerja lapangan di Australia. Kami memiliki contoh UT yang plug-in hybrid atau listrik, dan kenyataannya adalah mereka bagus untuk dipamerkan. Terlihat bagus, harganya mahal. Tetapi mereka belum bisa digunakan sebagai kendaraan kerja, ujarnya. Kendaraan ini adalah yang menggerakkan roda Australia, dan teknologi saat ini belum mencapai level yang seharusnya. Westcott menyarankan agar pemerintah federal menciptakan insentif keuangan untuk mendukung pembelian kendaraan hybrid dan plug-in hybrid sebagai bagian dari transisi yang lebih praktis. Kendaraan hybrid semakin populer, kata General Manager Media Motor Trades Association, Kes Chillesen, dan bisa menjadi bagian dari transisi yang lebih lancar dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan regional. UT listrik penuh saat ini belum cocok untuk digunakan, meskipun saya percaya suatu hari mereka akan, tetapi saat ini belum sesuai dengan kebutuhan, tambahnya. Kemampuan untuk beralih antara bahan bakar bensin dan daya baterai pada UT plug-in hybrid seperti yang akan datang dari BYD Shark, kata Silesen, dapat membantu meredakan kekhawatiran tentang jangkauan bagi beberapa pembeli. Pemerintah federal, katanya, harus memperpanjang keringanan pajak fringe benefits untuk kendaraan plug-in hybrid sebelum berakhir pada April 2025. Beberapa UT listrik direncanakan diluncurkan di Australia oleh perusahaan seperti Kia, Isuzu, dan Jack, meskipun saat ini hanya LDV i60 dan versi modifikasi Ford F150 Lightning dari AUS yang sudah dijual. Demikian informasi terbaru mengenai pandangan produsen mobil Jepang terhadap mobil listrik Tiongkok dan dinamika pasar otomotif, khususnya di pasar Australia. Pastikan Anda berlangganan agar tidak melewatkan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.